Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Suara saya terdengar tidak? Mendengar, Pak. Oke, teman-teman kameranya tolong dinyalakan ya. Karena perkuliahan segera kita mulai. Tolong dinyalain ya, teman-teman ya. Oke, jadi hari ini jadwalnya presentasi ya bagi kelompok berapa? Satu ya. Nanti presentasinya 15 sampai 20 menit, terus dilanjutkan sesi tanya jawab. Nah, aturannya setiap kelompok itu tuh wajib ada perwakilan untuk bertanya. Berarti karena kita ada 5 kelompok ya, ada 4 penanya minimal ya. Jadi intinya masing-masing kelompok itu tuh ada perwakilan untuk bertanya eh sama kelompok satu ya berarti ya, teman-teman ya. Oke, saya absen dulu ya, teman-teman. Saya absen dulu. Deviana, Hadir, Pak. Pane Muhammad, Pane Muhammad ada nggak? Nggak ada ya. Daria Najwa, Hadir, Pak. Haidar Afgani, Haidar, nggak ada. Bunga Lestari, Bunga Lestari, Haidar ada nggak? Haidar. Hadir, Pak. Oke, Bunga Lestari, Ashifa Friska, Hadir, Pak. Sari Septiani Lubis, Sari Septiani, nggak ada. Salma Nur Hidayah, Hadir, Pak. Aisyah Nazwa Bila, Aisyah Nazwa, nggak ada. Nabila Balkis, Hadir, Pak. Rike Dian, Hadir, Pak. Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Arini Sukmawati, Hadir, Pak. Astri Pramistiani, Hadir, Pak. Dea Nur Agustian, Hadir, Pak. Juwita, Juwita ada, nggak ada ya. Harlan Saifullah, Hadir, Pak. Suci Laila, Hadir. Desita Asnia, Desita Asnia, nggak ada. Nashwadia, Hadir, Pak. Salma Paramita, Hadir, Pak. Kayla Ajeng, Hadir, Pak. Raffi Imam, Raffi Imam Adani, nggak ada. Notiva Wian, Notiva Wian, nggak ada ya. Ini saya panggil ulang ya teman-teman bagi yang belum menjawab ya. Pane Muhammad ada nggak? Pane Muhammad nggak ada ya. Sari Septiani, Hadir, Pak. oke. Aisyah Nazwa, Aisyah Nazwa Bila, nggak ada. Juwita, Juwita tidak ada juga. Desita, Hadir, Bapak. Desita ada. Raffi Imam, Bapak izin, Raffi Imam tuh tadi konfirmasi konfirmasi ke saya, katanya lagi di perjalanan. oh lagi di perjalanan, oke. Iya. Notiva, Notiva nggak ada. Oke, berarti yang nggak bergabung Pane, Aisyah, Juwita, Raffi Imam sama Notiva ya. Nah, teman-teman,
kalau misalnya ada yang datang sampai 13.45 yang tadi nama-nama yang belum dipanggil atau yang belum hadir, sampaikan ya teman-teman ya. Atau di chat di sini karena kan kelihatan tuh ada waktunya ya. Kalau udah 13.46 tidak bisa ya teman-teman ya. Absennya jadi alfa gitu. Oke, kita mulai kali ya dari yang kelompok satu. Udah hadir semua belum kelompok satu di sini? Teman-teman tolong dinyalakan kameranya ya. Kalau misalnya nanti eh teman-teman on off cam dalam waktu yang lama nanti saya kick ya teman-teman ya. Saya keluarkan dari Zoom kalau memang teman-teman tidak on cam ya karena saya merasa itu teman-teman hanya gabung ninggalin gitu ya. Jadi buat apa gitu? Kayak gitu ya. Kalau misalnya mau off cam bisa izin gitu ya teman-teman. Tapi saya kembalikan entah itu berbohong atau gimana. Kan kadang banyak yang alasan lagi di jalan, lagi apa, lagi apa. Ya selama kamu menyampaikan ke saya terima. Tapi kalau nggak jelas gitu ya, saya hapus ya teman-teman ya dari sini. Dan nanti 13.45 Zoom-nya saya lock ya. Saya ini saya kunci Zoom-nya jadi nggak bisa gabung lagi. Ini Pane di mana? Boleh tolong dinyalakan kameranya ya. Terus Ashifa juga nih. Muhammad Rizky Nugraha juga masih off cam. Tolong dinyalakan ya teman-teman ya kameranya karena kita saling menghargai aja. Nah, paling sambil kelompok satu siap-siap ya buat presentasi. Siap-siap kelompok satu. Itu aksesnya udah saya kasih ya buat apa share screen ya. Jadi dipersiapkan dulu aja siapa yang mau share screen dan segala macamnya. Mohon ditunggu, Pak, ada kendala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Bapak karena kita tadi lama Bapak menunggu. Kita dari kelompok satu eh, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Deviana, Aisyah, Dea, Melvina, sama Nabila dengan saya sendiri, Bunga Lestari Alam. Kita dari kelompok satu akan mempresentasikan atau membahas tentang pembukuan dan pencatatan SKP dan STP. Setelah itu, materi pertama yang akan dijelaskan oleh Deviana. Untuk Deviana dipersilahkan. Oke, yang pertama saya akan membahas apa itu SKP. SKP atau Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setelah diperiksanya. SKP ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis surat ketetapan pajaknya yaitu SKTPKB, surat keterangan pajak kurang bayar. Kedua, SKPK, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan. Yang ketiga, SKPN, surat keterangan pajak nihil. Yang keempat, SKPLB, surat keterangan pajak bayar lebih. Sekian dan lanjut. Untuk selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan dari Nasiwa. Selanjutnya, aku di sini mau menjelaskan apa itu STP. STP adalah surat tagihan pajak, adalah surat yang digunakan untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi kepada wajib pajak. Biasanya STP muncul karena 1. Keterlambatan pembayaran, 2. Kesalahan perhitungan, 3. Denda administrasi. Dan selanjutnya ada fungsi SKP dan STP yang akan dijelaskan oleh Nabila. Oke, saya akan membacakan tentang fungsi SKP dan STP. Fungsi SKP atau surat keterangan pajak yang pertama itu menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, yang kedua mengoreksi laporan pajak wajib pajak, yang ketiga menjadi dasar penagihan pajak oleh pemerintah. Lalu fungsi STP atau surat tagihan pajak, yaitu yang pertama menagih pajak yang belum dibayar, yang kedua menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga, yang ketiga mengingatkan wajib pajak atas kewajiban pajaknya. Dan selanjutnya ada sebab dikeluarkan surat keterangan pajak yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi di SKP ini tuh yang pertama ada wajib pajak tidak melaporkan pajaknya dengan benar. Yang kedua, hasil pemeriksaan menunjukkan pajak yang dibayar kurang. Yang ketiga, wajib pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Dan STP-nya yang pertama itu ada terjadi keterlambatan pembayaran pajak, ada kekurangan pembayaran pajak, dan yang terakhir ada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Untuk Dea dipersilahkan. Nah, jadi yang selanjutnya tuh yaitu pembukuan dan pencatatan SKP dan STP. Dalam pembukuan perusahaan, SKP dan STP dicatat sebagai kewajiban pajak yang harus dibayar. Contoh pencatatan yaitu yang pertama, jika ada SKPKB dicatat sebagai utang pajak. Yang kedua, jika ada
Kayaknya terputus ya, apa di saya saja? Sepertinya koneksi Terputus, Pak. dari Koneksi ya. ya, dilanjut aja. Nah, di sini juga ada sanksi perpajakan SKP dan STP. Sanksi yang dapat dikenakan, yang pertama itu ada denda administrasi, ada bunga keterlambatan, kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi ini bertujuan agar wajib pajak lebih patuh terhadap aturan perpajakan. Jadi biar banyak orang yang berbayar pajak gitu. Dan selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Melvina. Untuk Melvina dipersilahkan. Yang terakhir ada kesimpulan yaitu SKP dan STP merupakan surat resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan untuk menetapkan dan menagih kewajiban pajak wajib pajak. Kedua surat ini memiliki fungsi penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan. Cukup sekian dari kelompok 1. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Boleh untuk Haidar atau dari kelompok lain juga ditunggu ya untuk bertanya. Oh, izin Buat bertanya. ya, Sanksi sanksi administratif seperti apa yang biasanya menjadi alasan diterbitkannya surat tagihan pajak eh, SPP? mohon maaf Haidar, kayaknya koneksi dari Haidar kurang bagus. Boleh pertanyaannya diketik aja. Tuh. Oke, buat hari ini boleh diketik juga nggak apa-apa. Apa mau di Apa akibatnya jika wajib pajak tidak melakukan pembukuan dengan benar? Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari kelompok lain. 2 lagi ya. Tadi Haidar dari kelompok berapa sama Arini? Saya dari kelompok 4, Pak. 4. Oke, Arini dari lupanya. Ya dicek dulu. Oke, yang 2 lagi ya. Kalau bisa dari emang 4 yang berbeda gitu. Berarti kelompok 4 udah. Berarti tinggal 2, 3, 5 gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau kelompok 4 mau nambah gitu yang nanya nggak apa-apa. Yang penting tiap kelompok ada dulu. Tuh. Ditunggu untuk kelompok lain. Sambil ini punten Bunga mau lihat nama-nama anggotanya. Oh iya, boleh. Ini untuk nama. Ini hadir semua ya, 7-7-nya ya. Iya, betul hadir semua, Bapak. Oke. Bapak hari ini juga sama kayak Haidar kelompok 4. Oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya sama ya. Berarti 3 lagi nih, kelompok 2 siapa perwakilan yang mau bertanya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Kalau tidak ada yang bertanya, tidak selesai ya presentasinya ya teman-teman. Biarin aja gini terus gitu, jalan terus. Kelompok 2. Sebentar, ini Naila Bilkis itu di kelas ini ya, atau bukan di kelas yang tadi jam 11? Naila Bilkis yang mana nih? Izin Bapak, Naila tuh kan ada 2, kelas I sama kelas C. Oh, emang nama yang sama gitu atau gimana? Tidak,
Yang satu mah Naila Nitya kalau nggak salah. Barusan kan saya cek ya di absen. Kalau yang Naila Bilkis itu di kelas yang tadi pagi yang NIM-nya 237 kan? Oh iya Kalau Bapak, eh kayaknya itu salah masukin nama deh. Harusnya Nabila Balkis, tapi malah kemasukin yang Naila Bilkis. oh oke, berarti cuma Ya, 6 orang ya Teh ya? ya Bapak benar banget. Mohon maaf Bapak. Oke oke nggak apa-apa. Makanya saya apa saya salah gitu datanya atau gimana? Enggak Oke oke. Bapak. Sip 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 Maaf ya Teh. Bapak. Iya, Oke ini ada nih dari Harlan. Silahkan Kang mau untuk diketik mau Harlan. langsung. Untuk Harlan Eh, aku dipersilahkan. mau nanya kalau misalnya eh, pembukuan tuh kenapa sih penting bagi wajib pajak? Iya, Bu. Terima kasih Harlan untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Untuk kelompok lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Ditunggu teman-teman. Sambil saya mau nanya juga Melvina itu yang mana ya? Melvina. Hadir, Pak. Melvina baru KRS atau gimana Teh? Iya, Oh, oke. Soalnya di saya nggak ada namanya. Bentar ya. Baru iya, masuk Pak. minggu ini atau gimana? Iya, minggu ini. Kalau sebelumnya di kelas mana? Di sini, di J. Oh, belum di kelas lain dulu ya? Belum. Emang terlambat KRS gitu ya jadinya ya, statusnya ya. Iya, iya, Pak. Oke. Sip sip. Makasih Teh. Infonya. Ayo dua lagi teman-teman. Mau sambil ngejawab juga boleh ya kelompok satu ya. Jadi nggak kebuang waktunya. Baik, Bapak. Tadi yang barusan Harlan ya. Harlan dari kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Tiga. Berarti sisa kelompok 2 sama 5 ya. Kelompok 2 sama 5. eh Pertanyaan dari Haidar tadi bakal dijawab sama teman saya, Deviana. Untuk Deviana, dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan Haidar. Sanksi administrasi yang menjadi alasan terbitnya surat tagihan pajak atau STP oleh Direktorat Jenderal Pajak biasanya berupa denda atau bunga karena pelanggaran administrasi pajak seperti pelanggaran menyampaikan SPT, terlambatnya membayar pajak, adanya kekurangan pembayaran pajak atau kesalahan dan pembuatan faktur pajak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Arini akan dijawab oleh Aisyah. Untuk Aisyah dipersilahkan. Aisyah. Nasiwa. Oke, aku bakal jawab yang hari ini. Pertanyaannya, apa akibat jika wajib pajak tidak melakukan pembukuan dengan benar? Jawabannya adalah akibatnya wajib pajak bisa dikarenakan sanksi administrasi, denda, atau kesulitan saat pemeriksaan pajak. Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan Harlan akan dijawab oleh Dea. Untuk Dea dipersilahkan. Jadi, pembukuan wajib bagi pajak yaitu karena dasar hitung pajak. Nah, untuk menentukan jumlah pajak, PPh yang akurat
berdasarkan laba asli, bukan sekadar perkiraan. Yang kedua yaitu ada kepatuhan hukum. Kewajiban UU bagi semua perusahaan dan individu dengan omset di atas 4,8 miliar. Nah, yang ketiga yaitu bukti sah, menjadi tameng legal saat pemeriksaan pajak agar tidak kena denda atau taksiran pajak. Yang terakhir yaitu ada transparansi untuk mencatat aset, utang, dan modal secara rapi untuk memantau kesehatan bisnis. Teman-teman yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok yang belum bertanya? Dua lagi ya, teman-teman ya. Kelompok 2 sama 5 ya. Kalau nggak ada juga saya panggil nih, teman-teman. Saya mau nanya, Pak. Boleh, silahkan, Teteh. Eh, apakah STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKP dalam hal penagihan pajak? Kalau Teh Terima Salma dari kelompok berapa? Maaf. Kelompok 2. Oke, berarti 5 ya, kelompok 5 nih, satu lagi. Kalau kelompok satu udah kumpulin jawaban nggak? Kumpulin PPT nggak di Sinau? Kelompok satu. belum, Bapak. Belum ya, oke. Ini saya perpanjang ya waktunya sampai jam 14.30. Jadi bebas siapapun yang mau submit ya. Satu orang aja ya, Teh. Oh iya, Jadi baiklah, Pak. ini sampai hari ini ya. Sampai jam 14.30. 14.30. Oke, bisa disubmit ya sekarang ya. Kelompok selanjutnya berapa nih? 5. Siapa yang mau bertanya kelompok 5? Ini Desita, Pane, Aisyah. Kenapa ini tidak apa namanya? Menyalakan kamera, teman-teman? Tolong dinyalain ya, tolong ya, punten. Juwita, Aisyah. Mungkin sambil menunggu dari kelompok 5, pertanyaan dari Salma akan saya jawab. Jadi, eh dari SKP sama STP ini tuh sebenarnya sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sebagai dasarnya penagihan pajak. Jadi jika tidak bayar, keduanya dapat eh, dapat sanksi atau kayak tindakan penagihan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya kalau misalnya SKP itu menetapkan jumlah pajaknya, sedangkan STP itu digunakan untuk menagih pajak atau sanksi administrasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Bunga. Terima kasih kembali.
Ayo guys, last question. Mau dari siapa? Pertanyaan terakhir, kelompok 5. Izin bertanya dari kelompok 5. Oke, silahkan Teh. STP yang sudah dirancang, ini realistis sudah buat dijalankan dengan sumber daya yang ada sekarang atau belum? Baik, terima kasih Astri sudah bertanya. Maaf buat Astri, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? STP yang sudah dirancang realistis buat dijalankan dengan sumber daya yang sekarang atau belum? Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya. Jawaban dari aku tuh surat tagihan pajak atau STP yang dirancang oleh Direktorat Jenderal Pajak saat ini dinilai realistis dan semakin modern melalui penerapan teknologi informasi. Kenapa bisa realistis sama efisien itu? Yang pertama karena digitalisasinya atau App Pro Web. DJP mengembangkan digitalisasi STP melalui aplikasi. Terus penerbitan berbasis sistem, STP dapat diterbitkan secara otomatis oleh sistem. Penyampaian melalui Corterex, wajib pajak dapat melihat dan mengunduh STP dengan mudah. Apakah menjawab, Astri? Iya, sudah. Kasih ya. Kasih kembali. Oke, sip teman-teman. Terima kasih ya atas presentasinya, tanya jawabnya. Sudah saya catat ya di apa namanya poin keaktifan. Nah, ini saya mau make sure ulang nih. Kalau yang namanya Aisyah Nazwa ada nggak? Ada, hadir Hadir, atau Pak. tidak? Hadir ya. Terus kalau Juwita ada? Juwita ada nggak Juwita? Bapak izin, tadi tuh Juwita ngechat saya katanya jaringannya jelek. Oke, tapi bentar saya cek dulu di Zoom ya. Ada sih, ada ya. Ada. Oke, kalau Raffi Imam ada nggak Raffi Imam? Kayaknya nggak ada ya Raffi Imam ya. Sama Notiva. Notiva juga nggak ada. Oke, kita close lah ya terkait perabsen-absenan ini, teman-teman.
Saya apresiasi ya, terima kasih sudah presentasi dan tadi saling aktif tanya jawab dan segala macamnya. Saya izin menambahkan ya bagi yang sekiranya mungkin belum tersampaikan dan ada sedikit soal hitungan ya teman-teman. Tapi tenang aja, jangan panik ya kalau ada hitungan-hitungan kayak gini karena saya akan mencoba menjelaskan dengan mudah lah gitu ya. Semoga bisa mudah dipahami. Gitu. Sebentar ya, ini saya share screen dulu untuk PPT-nya. Udah saya upload juga ya di Sinau ya, teman-teman ya. Jadi kalau saran saya, teman-teman kan ada banyak mata kuliah nih nanti dari semester 1 sampai semester 8 lulus ya. Kalau saran saya ya disimpan aja gitu karena kan tiap dosen pasti ngupload tuh PPT, materi-materi atau bahkan electronic book gitu ya, e-book gitu. Ya disimpan aja kalau misalnya tidak mencukupi nih komputer atau laptop kamu simpan ke flash disk atau ke Google Drive yang memang sekarang lebih orang lebih relate lebih banyak makanya tuh G Drive gitu ya dibandingkan flash disk. Saya juga udah termasuk ke orang yang tidak menggunakan flash disk lagi karena ya gampang hilang aja teman-teman karena benda kecil gitu ya. Kayak ya gitulah nggak tahu nyimpennya di mana dan segala macam. Jadi ya kalau ada hal-hal penting karena kan banyak nih kayak catatan-catatan dari dosen atau penyampaian-penyampaian dari dosen yang mungkin tidak ada di PPT. Nah, dulu saya juga bikin semacam notes gitulah, entah itu di Google Docs atau kamu nyatet tangan, ditulis tangan gitu ya. Karena kan nggak semuanya di yang ada di PPT itu udah full gitu. Jadi ada yang di luar-luar itu kan biasanya yang ditambah-tambahin sama dosen gitu. Nah, jadi tambahan-tambahan kayak gitu pun saya juga sering nyatet gitu ya. Karena sadar nggak sadar gitu ya, kerasa atau nggak berasa nanti tuh bakal kepake gitu. Jadi bukan hanya sekedar menghafal atau teori gitu ya teman-teman ya. Jadi ya bakal kepake lah kalau kamu lagi nge-stuck atau lagi bingung nanti ngejalanin bisnis atau lagi kerja gitu ya. Nah mungkin ini itu hanya sedikit intermezzo ya teman-teman ya. Ini saya izin nambahin aja ya terkait materi perkuliahan kita hari ini pertemuan 3 STP dan SKP secara garis besar ya. Nah, di sini sub CPMK dan CPMK, ingat ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi diharapkan teman-teman di pertemuan hari ini tuh bisa apa sih, apa yang bakal didapatkan, apa yang bakal dicapai, yang diingat, yang jadi ilmu baru tuh apa. Gitu. Jadi secara garis besar ya SKP dan STP tadi ya. Mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu nih, oh ada loh dua dokumen itu, dokumen resmi dari perpajakan dari DJP. Nah, karena kita hari ini kuliah bareng-bareng nih, oh jadi tahu ternyata ada dua dokumen itu gitu. Pelan-pelan aja ya belajar ini ya teman-teman karena memang mungkin belum terlalu relate sebenarnya karena kan teman-teman belum ngurusin perpajakan ya. Tapi ya setidaknya tahulah nanti kalau udah kerja atau kamu punya bisnis tuh apa aja nih dokumen-dokumen yang bisa saya dapetin gitu, yang bisa saya baca dan segala macamnya gitu. Nah, secara garis besar ada empat ini ya, pengertian, fungsi, dan kenapa sih dikeluarkan SKP dan STP. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian ada pembukuan dan pencatatan sama sanksi perpajakan. Jadi nanti saya jelasin lah di akhir ya, ini berurutannya secara urutannya ini gitu. Mungkin kalau dari SKP dan STP adalah tadi pengertian maksudnya ya udah disampaikan, tapi mungkin di sini saya nambahin dikit aja ya. Jadi SKP itu tuh prosesnya tuh lebih duluan teman-teman dibandingkan si STP. Jadi istilahnya kita meneliti dulu nih, meneliti dari setiap wajib pajak, wira, bunga, nabila semuanya yang nanti punya NPWP gitu ya di Indonesia tuh diteliti sama Fiskus sama pemerintah yang kerja di bagian pajak. Baru jelas nih berapa ketetapan-ketetapannya yang harus dibayar, yang ini, yang itu. Baru nanti muncul yang namanya tagihan. Jadi kita kayak merumuskan dulu gitu istilahnya ya. Kita research dulu, kita cari dulu data-data tiap wajib pajak, tiap orang itu gimana. Baru kita terbitkan tagihannya gitu. Kayak gampangnya kalau kamu mau belanja deh. Kamu kan menetapkan dulu ya, misalnya mau belanja di Shopee kan kamu biasanya nyimpan-nyimpan di keranjang ya teman-teman ya.
di chart ya. Nah, kamu kan menetepin dulu, memutuskan menetapkan kira-kira mau beli barang yang mana nih. Nah, setelah kamu check out, CO ya bahasanya check out, kan keluar tuh tagihan. Invoice kamu tuh harus bayar berapa, transfer kemana. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau biar mudah nih teman-teman tuh paham. STP tuh kamu menetapkan lah si orang ini, si wajib pajak ini tuh dia terkena utang pajak berapa dan segala macam baru terbitkan tagihan ke dia biar dia bayar gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Secara garis besar itu ya, teman-teman. Nah, mungkin saya nambahin aja ini fungsi SKP kurang lebih ada 4 ya. Ada penetapan pajak. Jadi kamu menetapkan secara resmi berapa sih jumlah yang harus dibayar. Nah, di SKP juga bisa ada koreksi. Gitu ya, mungkin ada yang salah hitung, ada yang tidak dibayar, kurang bayar. Nah, disinilah menetapkannya gitu ya. Terus mengawas sama menagih gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini sebab-sebab dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak gitu ya. Bisa karena yang pertama, pajaknya terutang atau tidak dibayar, kurang bayar, atau wajib pajak tidak menyampaikan SPT, terus hasil pemeriksaannya ada yang salah hitung gitu ya, bisa lebih, bisa kurang ya. Karena kita bayar pajak tuh bisa kelebihan, bisa kekurangan. Nah, terus wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dengan baik sehingga tidak dapat dihitung secara benar. Nah, ini kalau di pajak penghasilan misalnya kasusnya bagi orang-orang yang tidak dipotong langsung sama perusahaan, jadi dia mengira-ngira aja secara kasaran tiap bulan tuh dia motong berapa nih buat disetorin ke pajak gitu. Padahal kan tiap bulan tuh jelas nominalnya ya, 1 rupiah pun itu tetap harus konsisten gitu, teman-teman. Wajib pajak kemudian apa namanya diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, ini kurang lebih ya, teman-teman. Kenapa sih dikeluarkannya SKP? Nah, ini tadi udah disampaikan ya dari kelompok satu ada 4 jenis dari SKP gitu ya. Nah, paling tadi belum dijelaskan secara rinci kali ya. Tapi jenis-jenisnya tadi udah disampaikan nih, teman-teman. Ada ketetapan pajak kurang bayar tambahan, nihil, sama lebih bayar. Nah, mungkin saya coba izin jelaskan ya ke teman-teman. Nah, kalau ini yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar, jelas ya. Yang ditagihkan ke kita, yang jadi hutang pajak kita tuh 1 juta. Tapi kamu bayar hanya 900 atau 950, kan masih ada sisa ya. Masih ada utang gitu. Karena kan yang ditagihkan ke kita tuh 1 juta rupiah. Tapi kita bayar kurang dari 1 juta rupiah gitu. Nah, itu namanya kurang bayar ya teman-teman ya. Nah, di sini diterbitkan kapan? Kalau pajaknya kurang, kita bayarnya itu kurang gitu ya dari nominal yang sudah ditentukan atau utang yang sudah ditagihkan ke kita. Terus tidak menyampaikan SPT, pembukuan tidak diselenggarakan dengan baik atau memperoleh NPWP atau PKP secara jabatan. Gitu ya. Nah, ini kurang bayar tambahan. Jadi ada kasus kayak gini nih, teman-teman. Contohnya ada bisnis yang pernah saya bantu gitu ya. Dia itu udah lunas sebenarnya bayar pajak 1 juta gitu ya. Nah, tapi di kemudian hari setelah diriset lagi, didalami lagi sama pihak pajaknya ya orang DJP-nya ternyata ada yang kurang, yang belum diinputin, yang belum dimasukin lah. Jadinya ada kurang bayar gitu. Jadi awalnya 1 juta ternyata mungkin 1,2 juta gitu. Jadi ada hal-hal temuan baru lah yang pada proses penagihan sebelumnya itu tuh belum ditemui, belum ditemukan gitu. Kayak gitu teman-teman itu contoh kalau kurang bayar ya. Jadi kita sebenarnya udah bayar tapi ada tambahan lagi gitu gitu ya. Nah, ini nihil, nihil itu sebenarnya nanti ada di contoh soal hitungan ya. Pajak terhitung, apa namanya, pajak terutang sama yang pajak udah dibayar itu sama nilainya. Hutangnya misal 20 juta ya kita bayar juga 20 juta gitu. Itu namanya nihil. Jadi nggak ada selisih ya. Nggak ada hutang lagi, nggak ada berapa yang harus dibayar gitu. Dan nggak ada kelebihan gitu. Nah, ini satu lagi kelebihan
yang harusnya dibayar 50 tapi kamu bayarnya 60 gitu. Jadi intinya kelebihan lah dari nominal yang memang sudah ditetapkan gitu. Ini kemarin terjadi ketika saya berkunjung ke kantor pajak ya. Di sebelah saya dia itu tuh UKM, teman-teman, pemilik UKM. Ternyata ada kelebihan bayar sekitar 3 jutaan lah dari setelah dihitung ulang, di make sure lah ya sama orang DJP-nya. Ternyata ada kelebihan bayar. Nah, ditawarkan teman-teman ini just information aja ya, FYI ya. Kalau kita kelebihan duit kayak gitu, itu bisa diiniin pakai dua cara gitu ya. Selesaikan lah dengan dua cara. Yang pertama, kamu bisa dikembalikan. Ditanya tuh nomor rekeningnya berapa, bank mana gitu ya. Jadi kita nulis nomor rekening, nama kita dan segala macamnya. Nah, itu bisa. Waktunya berapa lama, Pak? Dari 7 sampai 14 hari kerja dari waktu kita melaporkan itu. Kita datang ke kantor pajak, oh ternyata Pak Wira ada kelebihan bayar. Nah, berarti hitung aja lah 7 sampai 14 hari kerja setelah kita melaporkan itu. Gitu, teman-teman. Selain dikembalikan ke rekening, bisa juga disimpan lah sebagai tabungan untuk pembayaran pajak tahun berikutnya. Gitu. Jadi yang kemarin UKM itu tuh ditanyain lah, Pak mau ditransfer atau mau disimpan aja buat pembayaran pajak tahun berikutnya. Nah, beliau mintanya dikembalikan dulu aja. Mungkin karena kan dipakai dulu ya, mau dipakai uangnya entah buat apa gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah itu ya kurang lebih ada 4 ya karena tadi baru disebutkan sama kelompok satu jadi saya coba bantu nambahin masing-masingnya apa gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan atau saya kecepatan atau ada yang masih bingung silahkan ya langsung raise hand atau kamu mau nanya di chat boleh gitu ya. Tapi sejauh ini aman atau tidak teman-teman? Aman? Oke, saya lanjut ya ke STP. Nah, tadi saya udah bilang penagihan tuh kayak istilahnya kamu check out dulu barang-barang, baru jelas nih berapa barang, berapa harga, berapa ini, baru kamu terbitkan yang namanya tagihan, invoice gitu ya. Nah, ini surat yang memang dikeluarkan oleh DJP untuk menjadi dasar, teman-teman. Untuk kita orang-orang Fiskus atau DJP itu tuh untuk menagih karena udah jelas berdasarkan info dari SKP kamu tuh hutangnya apa-apa aja gitu. Atau bahkan kamu telat bayar. Telat bayar ya, kan pasti ada denda gitu. Tadi kan ditanyain tuh, ada teman kamu yang bertanya kalau misalnya sanksi itu ada sanksi apa aja. Nah, ini kita coba bahas bentar lagi ya. Nah, jadi bisa kena bunga atau denda gitu, teman-teman. Kalau kita bayarnya kurang, terus lewat dari tempo atau deadline atau tenggak waktu, ditetapkan paling terakhir bayar 15 Maret. Nah, kamu 16 Maret baru bayar, walaupun cuma telat sehari, kamu sudah dihitung denda 1 bulan. Nah, itu teman-teman ruginya ya. Kalau mau telat, ya mending telat sebulan sekalian ya, daripada kayak telat 1-2 hari gitu. Karena hitungannya walaupun telat sehari, kamu tetap dapat dendanya itu tuh dihitung 1 bulan. Misal saya tidak, ya telat sehari aja. Terakhir tanggal 15 saya bayarnya tanggal 16. Tetap dihitung udah telat 1 bulan gitu. Makanya hati-hati ya kita ya sebagai wajib pajak nantinya teman-teman. Gitu. Nah paling ini saya mau menginfokan saja ya. Ini nanti teman-teman bisa baca ya karena kan di PPT ada. Nah, karena kita mau berhitung-hitung ini, teman-teman. Nah, jadi setiap ada keterlambatan gitu ya, atau kita telat bayar, melewati dari tenggak waktu, nanti kita itu tuh dikenakan sebesar 2% gitu ya. 2% dikali telatnya berapa bulan? 10 bulan, 12 bulan kali tuh 2% kali 10 kali sisa hutang gitu ya. Nih, kita coba langsung aja ya daripada teman-teman mungkin bingung apa sih Pak maksudnya gitu. Nah, ini soal pertama tuh ini. Nah, terlihat mungkin soalnya? Terlihat teman-teman? Oke, jadi ini mungkin tolong fokusnya ke sini dulu ya. Ada kurang lebih 4 soal karena takutnya nanti keluar di UTS atau di kuis ya teman-teman. Tapi nggak susah kok, nggak sesusah statistika, tidak sesusah matematika bisnis, bikin grafik, bikin ini enggak. Ini kita hanya nambah kurang kali.
Nambah kurang kali ya teman-teman ya. Nah jadi ini soal nomor satu tuh kasusnya ada seseorang yang punya penghasilan gitu ya. Tidak disebutkan lah nama dia siapa, bekerja swasta atau punya UKM tidak disebutkan. Intinya dia punya penghasilan nih teman-teman. Tahun 2016 utang pajak yang harus dibayar sama orang itu adalah 100 juta rupiah gitu. Jadi itu dulu ya kalau kamu baca soal nanti berapa sih sebenarnya hutang yang ditagihkan ke wajib pajak tuh atau ke si orangnya berapa gitu. Nah, jadi di soal ini tuh dia ditagihkan 100 juta gitu. Berarti kalau kamu ditagihkan 100 juta, kamu harus bayar berapa, teman-teman? 100 juta juga kan ya, karena hutangnya 100 juta. Jadi ya harus dilunasin tuh, nggak lebih nggak kurang. Gitu. Sampai sini masih mengikuti teman-teman? Masih aman? Masih aman ya kayaknya ya. Ini pada menyimak sih saya lihat dari ekspresi-ekspresinya. Oke. Nah, jadi kita ada utang lah nih 100 juta. Gitu. Nah, DJP mengeluarkan tenggat waktu, deadline terakhirnya kapan sih bisa bayar gitu. Ternyata terakhirnya itu bulan Juni tahun 2016 katanya. Jadi kalau lewat dari itu kita dikenakanlah denda gitu teman-teman. Nah, ketika tenggat waktu bulan Juni 2016 tepat waktu nih, kamu tuh baru bisa bayar tuh 40 juta dari total 100 juta. Berarti kamu punya hutang berapa lagi? Dari 100 kamu baru bayar 40 yang tepat waktunya gitu. Kayak nagih hutang aja teman-teman. Kamu ngutang ke teman, dijanjiin harus tanggal 31. Kalau lewat dari situ ya ada bunga. Tuh. Nah, ini sama kayak gini kasusnya. Gitu. Kalau kita telat-telat ya, teman-teman. Nah, kalau ada hutang 100 baru bayar 40 juta, sisa berapa lagi? 60. 60 ya. Nah, jadi kita kalau ada soal-soal kayak gini, kamu baca dulu total hutang yang dibebankan berapa, terus kamu baru bayar berapa. Kan kamu jadi tahu, oh sisanya saya harus segini lagi nih. Gitu. 60 juta ya sisanya ya. 60 juta. Nah, karena kamu apa namanya di sini kan ada sisa nih 40 juta. Baca lagi, atas kekurangan pajak penghasilan pasal 25 tersebut diterbitkan surat tagihan pajak pada tanggal 18 September 2016. Nah, ini kamu hitung jarak dari kamu bayar tepat waktu ini sampai bulan September nggak dilunas-lunasin nih. Akhirnya ditegur lah sama eh, apa namanya? Ditegurlah sama DJP gitu ya. Udah telat nih. Harusnya ya maksimal Juli tuh kalau kita sadar punya hutang kan dibayar nih. Nah, sampai bulan September nggak kita bayar-bayar gitu si hutang pajak ini. Nah, jadi kita karena kesalahan kita itu teman-teman kita dihitung berapa bulan telatnya. Nah, dari Juni ke September berapa bulan? Coba. 3. 3 ya. Dari Juni ke September itu 3 bulan. Makanya di sini kita ngitung bunganya 3. Jadi datangnya angka 3 itu dari situ. Dari deadline kita sebenarnya kapan nih terakhirnya harus bayar. Misalnya bulan Februari. Nah, sampai bulan Mei kita nggak bayar-bayar. Akhirnya kan ditegur kan sama DJP-nya. Kamu hitung aja dari Februari ke Mei berapa bulan jaraknya. Maret, April, Mei. 3 bulan juga ya. Nah, di sini dari September, sorry, dari Juni ke September. Berarti kan Juli, Agustus, September, 3 bulan kan? Nah, makanya ini 3, gitu. 2% datang dari mana? Dari aturan. Nih yang tadi. Jadi kalau kita telat-telat, kita bayar dikenakan bunga atau denda itu tuh 2%. Gitu. Nah, jadi makanya ini 3 kali 2% kali 60 juta, itu 3 tuh dari bulannya tadi ya. Dari tenggang waktu ke kita ditegur itu tuh berapa bulan. 2% itu memang aturannya tadi karena ada denda. Terus 60 juta itu adalah sisa. Berapa lagi yang harus dibayar, teman-teman.
gitu. Jadi kalau kita telat-telat gitu tidak hanya melunasi si 60 juta aja, kita dikenakan juga sanksi administrasi tambahan lah gitu. Jadi kamu melunasinya 63.600.000. Jadi 60 juta yang sisanya yang belum dibayar ditambah dengan si bunga tadi. Gitu. Kalau misal teman-teman kamu jatuh temponya Juni ya, kamu nggak bayar-bayar sampai Desember, kira-kira itu berapa keterlambatannya dari Juni ke Desember? 5 bulan. Dari Juni ke Desember, coba Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan, November, Pak. Desember, 6 bulan ya. Nah, itu juga kadang kita memang sekilas kita ngitungnya kurang-kurang satu gitu ya. Pokoknya Juni, jadi Juli udah satu ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dihitunglah kamu bertahun-tahun nggak bayar, ya makin gede juga dong angkanya teman-teman. Gitu, makanya saya bilang waktu di awal pertemuan kita, suka nggak suka, senang nggak senang, mau nggak mau ya tetap harus dibayar karena makin lama makin gede juga gitu ya teman-teman ya. Nah gitu ya. Nah ini soal ini paham? Paham, Pak. Paham ya. Oke kita coba lanjut ke soal kedua ya. Nah, tadi kan kita ada kurang bayar, terus ada hutang lah gitu intinya ya. Nah, kalau di sini soal yang ini nih, surat pemberitahuan tahunan pajak orang pribadi tahun 2016 disampaikan pada 31 Maret. Jadi, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi itu wajib disampaikan paling lambat di Kortex ya, teman-teman kalau saat ini ya. Itu tuh akhir Maret. Sesuai banget sama yang tahun sekarang. Saya juga kemarin agak eh, maklum ya masih kan dia baru ya teman-teman ya Cortex itu ya. Jadi kita masih raba-raba juga sih sebenarnya walaupun dosen pajak tapi juga karena dia sesuatu yang baru, sistem yang baru kita juga pasti belajar dulu sebelum ngajarin ke mahasiswa nantinya. Nah, jadi saya kemarin agak kesulitan juga karena terlalu banyak yang diisi. Beda lah intinya ada perubahan-perubahan gitu ya. Harus nambah ini, isi itu. Nah, akhirnya saya datanglah ke DJP. Makanya tadi saya cerita ya, orang di sebelah saya kemarin itu tuh ini apa namanya UKM tapi kelebihan bayar. Makanya saya bisa ceritakan ke teman-teman gitu ya. Oh, ada dua cara ternyata kalau kita kelebihan bayar bisa dibalikin di TF atau disimpan gitu ya buat pembayaran tahun berikutnya. Nah, ini mungkin tanggal ini jadi pedoman ya. Oh, ternyata setiap akhir Maret itu adalah batas melaporkan PPh tahun sebelumnya, pajak penghasilan kita. Nah, kalau kasus ini setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung, teman-teman. Jadi, pajak penghasilannya itu kamu ada kekurangan bayar sebesar 1 juta gitu ya. Jadi di sini tidak ada nominal seharusnya baru bayar berapa nggak ada, tapi langsung kurangnya berapa. Jadi kita nggak perlu ngurang-ngurangin kayak yang soal pertama tadi ya. Kalau soal pertama kan jelas utang kita tuh 100 juta. Kita baru bayar 40 kan berarti jelas ada 60 juta lagi kan utang kita kan teman-teman. Nah kalau di soal yang sekarang yang nomor 2 ini eh nggak dikasih tahu karena kan kasus orang beda-beda ya. Bisa jadi dia udah lunas tapi ada temuan lagi gitu. Nah ini intinya kita kurangnya 1 juta lah gitu kurang bayar gitu. Nah ini kan bulan Maret teman-teman. Karena kita ada kekurangan bayar 1 juta, diterbitkanlah STP. Nagih nih ke orangnya invoice pada tanggal 12 Juni. Gitu. Nah, kita kan pasti tentu ngitung dulu kan dari Maret ke Juni berapa bulan sih? April, Mei, Juni. 3 ya. 3 bulan ya, teman-teman ya. Makanya ini 3 lagi gitu. Jadi makanya saya bilang jangan setiap ada soal kayak gini 3 gitu. Enggak ya teman-teman ya. Jadi dibaca soalnya dia telat dari tenggak waktu sampai ditegur dikasih STP itu berapa bulan gitu. 3 kali 2% kali 1 juta. Makanya 1 juta tambah 60.000. Jadi dia karena
harusnya Maret itu udah lunas gitu ya. eh Sampai Juni dia nggak bayar-bayar, akhirnya ditegur lah gitu teman-teman. Jadi yang harus dibayar adalah 1.060.000 gitu. Paham untuk soal ini? Paham? Wah, Oke, nah ini paham, ada Pak. dua soal lagi, ada dua soal lagi. Tenang ya. Di sini teman-teman pelan-pelan aja bacanya. Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar adalah 10 juta rupiah katanya. Jadi kita ditegur ada SKP kurang bayar sebesar 10 juta rupiah. Kapan diterbitkannya si SKP kurang bayar ini? Tanggal 7 Oktober ya. Nah, di surat itu tuh tertera kamu harus lunasin, harus bayar si hutang 10 juta ini tuh maksimal 6 November. Jadi 6 November udah harus lunas gitu ya. Nah, tapi uang yang masuk jumlah pembayaran sampai si tenggak waktu ini tuh baru 6 juta. Berarti kan masih ada hutang lagi ya kayak tadi ya teman-teman ya. Kita ada kurang bayar 10 juta. Tapi sampai tenggak waktu yang ditentukan 6 November kita baru 4 juta 6 juta bayarnya. Berarti kan masih ada hutang, sisa hutang kurang bayarnya 4 juta lagi kan, teman-teman ya. Nah, karena ada kurang bayar lagi, nah 1 Desember diterbitkan namanya surat tagihan pajak. Nah, perhitungannya kayak gini, teman-teman. Pajak yang masih harus dibayarkan karena kurang bayar 10 juta. Kamu baru bayar 6 juta sampai jatuh tempo. Berarti sisa berapa lagi? 4 kan, teman-teman ya. 10 juta kurang 6 juta, 4 juta. Nah, di sini sama rumusnya. Bulan kali persen kali sisa hutang. Gitu. Ini kenapa satu, teman-teman? Kenapa satu bukan tiga kayak tadi? Karena bulannya cuma satu, Pak. Jaraknya 1 bulan. Dari kapan ke kapan? Dari Oktober ke November. November ke Desember. Dari November ke Desember ya. Nah ini dibaca lagi. Kamu dikasih SKP kurang bayar itu tanggal 7 Oktober. Nah di surat tanggal 7 Oktober ini tuh dikasih tahu, Pak, kamu paling lambat itu 1 bulan ya. Kita kasih waktu, kami kasih waktu sampai 6 November. Nah, kamu di saat tenggak waktu ini masih bayarnya itu masih kurang juga baru 6 juta. Nah, jadi yang dihitung tuh November ke Desembernya ya, teman-teman ya. November ke Desembernya. Karena telatnya gitu yang dihitung ya, bukan dari diterbitkannya surat sampai pelunasan. Kalau diterbitkannya surat sampai pelunasan berarti kita nggak akan kena denda gitu. Karena kan terakhirnya tanggal 6 November kan, kalau kamu bayar maksimal pun tanggal 6 November, kamu nggak akan kena denda gitu. Kayak gitu ya. Apabila kamu bayar tanggal 7 November lewat sehari, tetap harus dikali 1 gitu. Walaupun cuma sehari, teman-teman. Itu ya. Itu ya, nggak apa-apa. Tadi Teh Sari sama siapa yang jawab tadi ya? Bunga ya, kalau nggak salah ya. Gak apa-apa ya, namanya juga masih belajar, jadi nggak apa-apa, it's okay. Gitu. Jadi intinya kamu, gampangnya gini deh, kamu bayar denda-denda begini itu kalau kamu udah telat dari deadline dari jatuh tempo yang ditetapkan sama si DJP-nya. Selagi tepat di hari mau tanggal 6 kamu bayar, pas-pasan banget, nggak akan kena denda, teman-teman. Itu ya. Nah, jadi satu itu tuh datang dari November ke Desember. November jatuh tempo, kamu ditegur lagi bulan Desember. Kan sebulan itu. Gitu. Oke, 1 kali 2% kali 4.080.000. Jadi kamu harus bayarnya 4.080.000 gitu ya. Jadi totalnya adalah kurang bayarnya berapa tambah dendanya berapa. Gitu. Paham untuk soal ini, 3 soal ini, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini soal terakhir. Ini yang nihil. Nah, jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar itu kan 10 juta. Ini sama ya soal yang tadi ya. Batas akhirnya 6 November. Nah, wajib pajak membayar sebesar 10 juta tanggal 3 Desember. Nih, ada 3 tanggal ya, makanya pelan-pelan aja bacanya.
Kamu dikasih tahu melalui SKP kurang bayar tuh Oktober. Kamu ada 10 juta yang harus dibayar. Batas akhirnya kapan? November. Tapi kamu baru bayar itu tanggal 3 Desember. Telat nggak teman-teman? Terakhirnya 6 November, tapi kamu bayarnya 3 Desember. Terlambat nggak? Lambat. Terlambat ya. Walaupun kamu bayarnya pas tetap 10 juta gitu ya, lunas ya langsung ya. Utangnya 10, kamu bayar 10, tapi kamu bayarnya telat gitu. Dari tenggat waktu yang sudah ditentukan. Makanya kamu hanya perlu membayar denda. Karena kan nggak kurang bayar ya sebenarnya ya di kasus ini ya. Kamu ada tagihan hutang 10 juta. Tapi kamu bayarnya juga 10 juta ya udah lunas gitu. Utang pajaknya lunas. Tapi yang jadi concern di soal ini adalah kamu bayar lunas 10 juta itu tuh lebih dari tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan batasnya katanya terakhir kan November. Kamu baru bayar Desember. Kan telat sebulan tuh. Gitu. Gitu ya. Jadi di kasus ini tidak perlu mengurang-urangkan karena ya udah lunas sebenarnya. Kita hanya perlu menghitung berapa sih bunga yang harus dibayar. Nah, paling di sini bedanya di sini. Tadi kan bulan dikali 2% dikali sisa hutang kan teman-teman dari tadi ya. 3 soal ke belakang. Nah, karena di sini kita tidak ada sisa hutang, pengalian uangnya ini yang ada rupiah ini adalah total utangnya. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya punya utang pajak 58 juta ya kamu lunas sih 58 juta tapi telat sebulan bayarnya. Berarti 1 kali 2% kali 58 juta. Jadi yang dikali itu adalah nominal utangnya. Gitu. Karena kan di soal-soal sebelumnya yang dikali itu kan selalu sisa-sisanya ya. Ntar. Selalu sisa-sisanya kan kita ngurang-ngurangin nih dari tadi. Nih, kita ngurang-ngurangin kan. Nah, jadi kalau untuk soal yang nihil, jadi nggak mungkin dong dikali nol ya. Kalau dikali nol kan habis jadinya. 1% kali 2% kali nol. Karena nggak ada sisa hutang kan. Nah, makanya dikalinya itu dengan nilai utang pajaknya berapa totalnya. Gitu. Paham teman-teman? Ada yang bingung atau ada yang ngeganjel atau gimana? Aman? Oke, semoga nanti kalau ada di UTS, ada di kuis, bisa jawab ya teman-teman ya. Jenis-jenis dari STP ini, terus, sorry, jenis-jenis dari SKP gitu ya. Ada apa aja, terus kalau ada soal-soal hitungan gini ya, enaklah ngitungnya ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang hanya tambah kurang kali bagi gitu. Bagi nggak ada sih. Tambah kali kurang, tambah kali kurang. Tapi prinsipnya harus paham. Deadline kapan, terus ya tenggat waktu atau jatuh temponya kapan, telat berapa bulan. Nah, lebih ke situ-situ sih. Ada selisih utang 10 juta, bayar lunas atau enggak? Bayar lunas pun kalau telat ya tetap kena denda. Apalagi kalau telat terus kamu belum lunas ya ditambahin tuh si sisa hutang sama si bunga. Gitu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, paling ini ada sisa nih pembukuan dan pemeriksaan ini bisa dibaca nanti ya. Nah, paling saya ke sini. Sanksi administrasi tadi ada yang bertanya ya, sanksinya itu dalam bentuk apa dan segala gimana gitu ya. Nah, jadi sanksi-sanksi itu tuh sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, jadi sanksinya itu ada dua ya, teman-teman ya. Ada dua, ada sanksi administrasi sama sanksi pidana. Serem ya, teman-teman ya, pidana tuh dikurung di penjara ya. Jadi ditahan gitu. Nah, karena banyaknya pasal, ini nanti teman-teman bisa baca ya. Jadi kalau sanksi pidana tuh ini. Sorry, sanksi administrasi. Gitu ya, nih ada sanksi 500, 100 ribu, sejuta, dan segala macamnya. Nah, kalau kamu melakukan pembetulan sendiri, memperbaiki sendiri tanpa diverifikasi sama pihak pajaknya, DJP-nya, kamu dikenakan dari 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
gitu. Nah, jadi ya intinya kamu ya ini ya, hati-hati lah pokoknya nanti kalau kamu udah masanya, udah waktunya bisa bayar-bayar pajak. Jadi ya ikutin aja lah, jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangkan. Gitu. Nah, ini sanksi pidana. Teman-teman ada banyak juga. Jadi bisa dibaca nanti ya. Nah, contoh, ketika kamu masalahnya orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Itu pidananya paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ini kayak anak hukum banget ya teman-teman. Jadi masalahnya apa langsung connect. Dia dikenakan pasal berapa, sanksinya apa. Gitu. Makanya karena ini hanya sekedar pengetahuan ya bagi kita anak manajemen, mahasiswa manajemen gitu. Kenapa Pak? Kok nggak adil Pak? Kok cuma setahun segala macam? Nah itu bukan ranah kita gitu ya. Itu sudah aturannya gitu teman-teman. Yang penting kita sebagai wajib pajak nanti menghindarilah agar tidak terkena sanksi-sanksi ini. Gitu. Gitu paling teman-teman untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih ya sudah aktif, sudah presentasi, sudah menjelaskan. Dan semoga tambahan-tambahan barusan nambah insight juga ya. Selain tadi dari kelompok satu yang sudah presentasi gitu. Paling seperti itu ya teman-teman, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya teman-teman.